doanya lebih dahulu daripada perkenalan. Karena kalau kata orang, kita harus mulai sesuatu dengan doa. Nah, agar perkenalan kita bisa saling membawa berkah ke depannya nanti. Nah, perkenalkan nama Ibu Cica, asal Ibu dari Cenong Abang. Halo. Nah, teman-teman, sudah siap belajar hari ini? Sudah atau belum? Nah, tadi kita sudah berdoa. Ayo, Anda semua yang Ibu sayangi, sama-sama kita luruskan niat kita kali ini untuk mencari ridhonya Allah. Minta sama Allah, ya Allah, semoga hari ini aku dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga hari ini aku bisa menjadi orang yang sukses. Atau semoga hari ini aku apa? Atau minta sama Allah, teman-teman, hari ini semoga moodnya baik sampai akhir nanti pembelajaran. Amin. Nah, selanjutnya Ibu lihat juga kan masih lemas nih, kayaknya belum siap nih belajarnya. Gosok gigi di pagi hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang lagi patah hati ini siswa-siswa SMA ini? Tidak. Nah, karena tadi Ibu menyinggung tentang patah hati, kita akan bermain permainan random hati. Nah, permainan random hati ini silahkan nanti bukan Ibu yang menunjukkan, tapi siapa yang menunjukkan orang yang akan mengutarakan isi hatinya adalah pulpen ini. Silahkan utarakan isi hatinya, bisa 2 kata atau lebih. Gimana? Boleh tentang apapun, bukan tentang motivasi mungkin untuk teman-temannya, ataupun tentang hari ini. Karena mengapa? Karena kalau kita belajar, kita butuh siap mental, butuh psikis, butuh juga fisik kita. Udah siap belum nih? Jangan pada deg-degan. Yang menentukan ini silahkan Ibu. Ini Ibu putar ya. Oke, ternyata pulpen ini yang menunjukkan Ananda. Ananda, coba sebutkan bagaimana perasaan hatinya hari ini. Senang. Oh, Masya Allah. Semoga senang dan bahagianya juga kita juga tetap merasakannya. Karena mengapa? Karena kalau ada teman yang bahagia, tentunya teman akan berdampak juga kepada teman-teman yang lainnya. Kayaknya masih kurang 1 orang. Ibu butuh lagi nih, lainnya. Belum ada. Ya, kepada Ananda silakan. Semuanya pada senang dan bahagia. Jawaban dari teman-teman semua. Oke, kita fokus kembali ya. Terima kasih kepada Ananda semua yang sudah menyampaikan atau mengutarakan isi hatinya hari ini. Nah, berkaitan dengan hati, kita sering dihadapkan dengan 2 pilihan. Coba deh teman-teman, Ananda semua bayangkan. Ananda bayangkan untuk memilih 2 pilihan, yaitu mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari atau pendidikan gratis. Pendidikan gratis. Nah, yang diberikan pendidikan gratis, tapi kita harus lihat dulu nih, menarik sekali. Baru-baru ini ada berita dari teman-teman kita SMA di Papua Tengah. Tahu Papua atau nggak tahu Papuanya? Ya. Nah, teman-teman kita di Papua Tengah, tepatnya itu pada tanggal 24 Februari, hari Senin kemarin, melakukan long march atau demo
tapi siswa tersebut merasakan bahwa adanya penolakan itu karena darah mereka lebih membutuhkan untuk makan bergizi gratis daripada makan bergizi gratis, karena darah mereka membutuhkan lebih pendidikan gratis terlebih dahulu. Karena mengapa? Mereka beranggapan bahwa tidak semua daerah itu bisa menerapkan program ini. Tetapi di sisi lain, dilansirkan dari YouTube, Metro TV, bahwa ada sebagian itu diwawancara mengenai hal itu. Siswa tersebut tidak mengetahui apa esensi dari demo tersebut, hanya ikut-ikutan saja. Nah teman-teman, dari hal itu kita dapat pelajari bahwa ketika kita dihadapkan antara dua pilihan, jangan memilih sesuatu itu tanpa alasan atau hanya karena diri kita sendiri atau orang lain, tapi pilihlah dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda semua silakan buka buku paketnya. Silakan dibuka bab 5. Bab 5 kita di sana akan mempelajari mengenal nama-nama Allah dan meyakini kitabnya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu disebut atau dikenal dengan apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kemarin jumlahnya berapa, Bila? 99. Salah satunya itu Ar-Rahman. Ada yang tahu artinya? Nasi apa penyayang? Nasi. Ya benar. Nasi. Nah, mengapa Ibu mengambil materi Asmaul Husna? Karena pembelajaran kita hari ini tentang meyakini kitab-kitab Allah. Asmaul Husna itu mengenal nama Allah dan meyakini kitabnya adalah salah satu bentuk kita beriman kepada Allah dan untuk mengenal lebih dekat dengan Allah. Nah, iman kepada kitab Allah. Iman artinya adalah kita meyakini dan membenarkan dalam hati dan lisan serta perbuatan. Sedangkan kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, teman-teman, kitab-kitab Allah itu yang kita ketahui ada berapa? Benar, ada 4 kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah itu ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kemudian yang kedua kitab benar, kitab Zabur. Ketiga kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kita bahas kepada yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu asal kata itu Torah, yang artinya ajaran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sekitar abad 12 sebelum Masehi di kota Israel dan Mesir. Nah, kedua itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur asal katanya itu berasal dari kata Zabara yang artinya menulis. Jadi Zabur itu berasal dari kata apa? Ya, Zabara artinya menulis. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kemudian kita beralih kepada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang arti kata Injil itu adalah kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu diturunkan sekitar abad 1 Masehi di kota Yerusalem.
Ibu akan menekankan kepada Anda semua untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk strateginya nanti adalah strategi tatap muka, ekstrovert, ekspositori, dan coba atau lebih perhatian. Nah, untuk model pembelajarannya nanti ada metodenya, ada metode ceramah, diskusi, penugasan, tanda jawab, dan presentasi. Oke, teman-teman semua, Ibu akan menampilkan videonya. Silahkan disimak dan dicatat ya. Assalamualaikum semua. Saya Oke, Anda semua, Ibu mau kalian tebak pada gambar yang pertama ini menggambarkan apa? Gerhana matahari. Terus gambar yang kedua? Hujan. Yang ketiga? Oke, maka dari itu pembelajaran kita hari ini itu adalah bertemakan ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Disiplin, penuh harap. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini, kita dapat yang Ibu harapkan dari Anda semua. Yang pertama, dapat memahami pengertian tata cara dan pelaksanaan sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Kemudian Ibu mau kalian memahami juga bagaimana esensi dari ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah, dan nilai kemudian sosial dalam sholat jenazah. Nah, maka dari itu penjelasan materi hari ini yaitu Nah, yang pertama adalah sholat gerhana matahari. Sholat gerhana disebut juga dengan sholat kusufain. Nah, sholat gerhana itu ada dua. Gerhana apa aja? Ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari disebut juga kusuf. Sedangkan untuk gerhana bulan itu penyebutannya kusuf. Nah, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu dilaksanakan pada waktu berlangsungnya terjadinya gerhana. Nah, pelaksanaannya itu sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 2 kali sujud. Itu penjelasan mengenai sholat gerhana. Nah, ini adalah tata cara pelaksanaannya. Sama seperti sholat biasa, namun bedanya di sini, kalau sholat gerhana ini dilaksanakan 2 kali ruku selama 1 rakaat. Jadi kalau ada 2 rakaat ada berapa kali rukunya? Berapa? Ya, Ibu ulang ya. Kalau sholat gerhana ini 1 rakaat itu ada 2 kali ruku. Jadi kalau 2 rakaat ada berapa kali? Ya, ada 4 kali ruku. Nah, untuk niatnya kita baca sama-sama, kelihatan nggak? Ya, 1, 2, 3. Usolli sunnata li kusufi syamsi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan billahi ta'ala. Nah, niat tersebut adalah niat untuk sholat gerhana matahari. Selanjutnya kita bahas mengenai sholat Oke, selanjutnya adalah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dilaksanakan untuk meminta hujan. Jadi kalau meminta hujan itu jangan meminta kepada pawang hujan ya, tetapi meminta kepada Allah. Dalam Islam kita dianjurkan untuk sholat istisqa, sholat meminta turunnya hujan.
Nah, anak-anak sudah mendapatkan kartu semua belum? Kartunya silahkan tuker dengan teman sebelahnya. Tukar ke arah sini. Ke arah kanan. Sana loh. Jangan dibuka dulu ya. Sudah dibuka semua? Nah, silakan buka staples itu. Yang mendapatkan apa silakan cuci tangan. Yang mendapatkan silakan cuci tangan. Oke, kalau dulu yang mendapatkan angka nomor 1. Oke. Ini ya soalnya. Sholat yang dilakukan memohon turunnya hujan saat musim kemarau disebut sholat. Yang angka 1 ya jawabnya. Silakan maju dulu. Yang mana?
melaksanakan 2 rakaat pada terjadi gerhana. Nah, dalam saat gerhana itu dalam istilah fikih itu dikenal dengan kata istilah. Nah, di sini ada nggak yang masih ingat bagaimana penggunaan kata istilah dalam sholat gerhana? Ya benar, sholat gerhana itu dalam fikih Islam itu dikenal dengan sholat kusufain. Namun sholat gerhana kan ada 2, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari kemudian kata istilah itu kusuf. Sedangkan kalau gerhana bulan itu kusuf. Perbedaannya kalau gerhana matahari nggak ada hurufnya, kalau gerhana bulan ada hurufnya. Nah, selain gerhana kita juga perlu melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Nah, menurut kalian apa sih mengapa kita perlu melaksanakan sholat istisqa? Ya benar sekali, itu salah satu sebabnya kita perlu melaksanakan sholat istisqa. Namun perlu diketahui bahwa sholat istisqa itu bukan hanya ketika musim kemarau. Misalnya juga bisa kita lakukan disunahkan itu ketika terjadi krisis air atau kebakaran hutan, yang mana kebakaran hutan itu sudah berhari-hari yang menimbulkan kabut asap. Nah, di sini umat Islam itu menganjurkan untuk sholat istisqa. Selain itu juga disebabkan oleh kekeringan atau kebutuhan akan lahan pertanian yang membutuhkan banyak air, tetapi hujan tidak turun. Nah, itu salah satu dari banyaknya sebab yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk meminta turunnya hujan dengan sholat istisqa. Nah, kita berbicara tentang sholat istisqa juga perlu kita merefleksikan dengan sholat jenazah, yang dimana itu salah satu permohonan umat Islam. Nah, dalam sholat jenazah juga itu ada hukumnya. Ada yang tahu nggak hukum pelaksanaan sholat jenazah? Ya. Nah, fardu kifayah, benar sekali. Pelaksanaan sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya yaitu diwajibkan. Namun diwajibkan di sini akan gugur apabila ada seorang yang bisa melakukan sholat jenazah. Nah, selain sholat jenazah juga seperti 3 kewajiban lainnya, menguburkan, mengkafani, kemudian mensolatkan, itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, selain itu juga dalam sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah itu mengajarkan kita untuk beribadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah. Nah, bagaimana sih ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah dalam sholat gerhana, istisqa dan jenazah? Ada yang tahu nggak? Ya. Ya benar. Nah, tertib di sini. Apa kabarnya Anda semua? Alhamdulillah. Anda semua merasa nggak kalau tempat duduk kita seperti ini bosan nggak? Bosan. Nah, ibu tuh kemarin tuh dapat sedikit informasi mengenai salah satu desain pengelolaan kelas, dan dimana ini adalah metode herringbone. Nah, pernah makan ikan? Pernah lihat kan tulang yang di tengah itu? Nah, metode herringbone ini juga disebut dengan metode tulang ikan, yang dimana metode ini itu awal mula itu berasal daripada bangsa Mesir kuno. Nah, metode herringbone ini seperti dilihat itu bentuknya seperti tulang ikan, yang dimana bisa terdiri atas 2, 3 sampai 4 orang dalam satu barisnya. Jadi setiap metode setiap desain ini setiap tempat duduknya itu ada sela-sela sehingga murid itu bisa melihat secara fokus pada gurunya. Nah, untuk terkait hal itu, maka metode ini ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, meningkatkan fokus peserta didik, karena metode ini terpusat pada tengah pembelajarannya, sehingga
itu nanti Ibu mau, minggu kemarin Ibu sudah menentukan kelompok-kelompoknya. Ingat nggak kelompok siapa saja? Nah, tugasnya silahkan buat video praktek pembelajaran sesuai video praktek sholat istisqa untuk hadarin jenazah yang sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan. Oke. Karena hal itu, maka nilai yang bisa kita dapatkan terutama dan kepedulian sosial terhadap orang yang meninggal dunia itu mengaitkan kita bahwa dalam hidup kita harus mempunyai sifat peduli. Bahkan Rasulullah saja pedulinya sangat Masya Allah, yang dimana ketika ada cerita yaitu Rasulullah memberi makan setiap pengemis itu yang kalian tahu bahwa pengemis itu setiap hari Rasulullah menyuapinya, selalu mengejek Rasulullah. Tapi di sini sifat pedulinya. Rasulullah tak pernah menyerah, apalagi marah. Nah, hal ini perlu kita ambil hikmahnya bahwa kita harus tetap peduli. Dan dari hal ini, salah satunya ketika ada keluarga atau orang-orang terdekat kita di sekitar kita mengalami duka, maka kita harusnya bertakziah kepada ke rumahnya. Nah, sedikit hal itu, maka sebelum pulang, Ibu ada reward. Ada sedikit makanan. Sudah dapat semuanya? Sudah. Coba ada apa coba lihat ada apa di Nah, Ibu mau yang paling Ibu mau Adistia, silakan baca apa yang terdapat di kuenya. Kalau hendak memetik sukun, memetik sukun berpohon rendah. Belajar dengan tekun, ilmu didapat dengan Baik, terima kasih mengucapkan atas apresiasi dan Ibu sangat apresiasikan kalian semua. Dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai dakwah Abbasiyah, yang dimana kita akan belajar mengenai tentang dakwah Abbasiyah, kemudian kota Baghdad sebagai kota yang akan Ibu bahas nanti.